Semua bisa kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, di segmen Semua Bisa Kimia bersama Bu Nurina Putri, kita akan membahas sesuatu yang sedang viral dan tentunya berhubungan dengan materi kimia. Penasaran kan? Yuk simak baik-baik. Berita viral kali ini datangnya dari daerah Cikande, di mana terpapar zat radioaktif yaitu cesium-137 dari limbah pabrik kawasan industri. Hari ini kita membahas mengapa sih cesium bisa disebut zat radioaktif dan sifat-sifat lainnya yang ada di cesium. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Bu, mengapa cesium-137 termasuk zat radioaktif, Bu? Cesium-137 dikatakan radioaktif karena mempunyai jumlah proton dan juga neutron yang tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan inti menjadi tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan itu, maka inti akan memancarkan radiasi berupa gamma dan juga beta. Berarti cesium itu unsur yang berbahaya ya, Bu? Berbahaya bagi kesehatan tubuh juga ya, Bu? Ya, benar sekali. Radiasi partikel gamma dan juga beta akan dapat meningkatkan resiko kanker dan merusak sel dan jaringan tubuh seperti DNA. Tapi tidak semua cesium itu berbahaya. Cesium-137 pun mempunyai manfaat, yaitu sebagai terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Nah, kalau di alam, dalam keadaan stabil, terdapat cesium-133 yang mempunyai fungsi seperti jam atom, katalis, dan untuk industri kaca optik. Tapi cesium sangatlah reaktif. Unsur ini bereaksi hebat dengan air. Berikut reaksinya. Kalian bisa lihat bahwa cesium bereaksi hebat dengan air. Sifat reaktif ini dipengaruhi oleh sifat keperiodikan unsur yaitu jari-jari atom dan energi ionisasi. Hari ini kita akan membahas jari-jari atom dan juga energi ionisasi. Nah, kalian tahu kan roda sepeda? Di roda sepeda terdapat jari-jari sepeda yang hampir mirip dengan jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti menuju elektron terluar. Jadi, jari-jari atom dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit atom dan muatan inti atom. Sebelumnya, kita harus tahu dulu Sobat Kimia. Di dalam tabel periodik, dari atas ke bawah dinamakan satu golongan, sedangkan dari kiri ke kanan dinamakan satu periode. Faktor yang pertama untuk jari-jari atom adalah jumlah kulit atom. Dari atas ke bawah atau dalam satu golongan, jumlah kulit atom semakin banyak. Hal ini akan menyebabkan jari-jari atom akan semakin panjang. Sebagai contoh, ada atom litium dan juga atom natrium. Litium mempunyai kulit atom sebanyak 2, sedangkan natrium mempunyai kulit atom sebanyak 3. Kita dapat melihat bahwa jari-jari atom Li lebih pendek dibandingkan jari-jari atom Na. Maka dapat kita simpulkan, Sobat Kimia, dari atas ke bawah ataupun dalam satu golongan, jari-jari atom akan semakin panjang. Lalu, bagaimana ya Sobat Kimia apabila terdapat atom yang mempunyai jumlah atom yang sama ataupun dalam satu periode? Hal ini dipengaruhi oleh faktor yang kedua yaitu muatan inti atom. Dari kiri ke kanan ataupun dalam satu periode, muatan inti atom semakin besar. Kalau muatan inti atom semakin besar, maka gaya tarik inti akan semakin kuat juga, sehingga menyebabkan jari-jari atom akan semakin pendek. Berarti dapat disimpulkan Sobat Kimia, dari kiri ke kanan ataupun dalam satu periode, jari-jari atom akan semakin pendek. Nah, kita kembali lagi ke atom cesium, di mana cesium berada di periode ke-6. Cesium mempunyai sifat sangat reaktif. Hal ini disebabkan karena jari-jari atomnya itu panjang. Jarak inti cesium menuju elektron terluar itu panjang, sehingga menyebabkan gaya tarik inti cesium dengan elektron terluarnya akan lemah, sehingga elektron terluarnya akan mudah lepas sehingga mudah bereaksi. Selanjutnya kita akan membahas sifat keperiodikan unsur lainnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluarnya dalam atom yang berwujud gas.
Energi ionisasi ini dipengaruhi oleh jari-jari atom. Tadi kita sudah belajar tentang jari-jari atom. Dari atas ke bawah ataupun dalam satu golongan, jari-jari atom semakin panjang. Hal ini menyebabkan gaya tarik inti atom dengan elektron terluarnya itu akan semakin lemah, sehingga menyebabkan energi ionisasi akan semakin kecil. Oke sobat kimia, kita sudah tahu tadi kita sudah belajar tentang jari-jari atom. Dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin pendek. Hal ini menyebabkan gaya tarik inti dengan elektron terluarnya itu akan semakin kuat. Dan menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektronnya akan semakin besar. Berarti dapat disimpulkan teman-teman, dari kiri ke kanan, energi ionisasi akan semakin besar. Kita bisa analogikan seperti berikut ini. Hal ini dianalogikan misalnya kalian bergandengan tangan dengan erat. Jarak dari inti ke elektron terluar itu akan semakin pendek. Hal ini mengakibatkan gaya tarik inti dengan elektron terluar itu akan semakin kuat. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terluar itu akan sangat besar. Maka energi ionisasi akan semakin besar. Begitu juga misalnya kalian bergandengan dengan jarak yang panjang. Jarak dari inti menuju elektron terluar panjang atau jari-jari atom panjang, maka gaya tarik inti menuju elektron terluar itu akan semakin lemah. Hal ini menyebabkan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar itu akan semakin kecil. Maka energi ionisasi akan semakin kecil. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah dipahami kan? Dan ini adalah diagram yang bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi jari-jari atom dan energi ionisasi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikut ini. Dalam urutan O, F, dan Ne, jari-jari atom akan, nah kita harus tahu terlebih dahulu golongan dari oksigen, fluor, dan juga neon. Kalau tidak ada tabel periodik unsur ya. Materi menentukan golongan unsur sudah kita pelajari sebelumnya menggunakan elektron valensi. Nah, jadi kita sudah tahu kalau O, F, dan Ne berada di satu periode yang sama. Lalu bagaimana jari-jari atomnya? Kita harus ingat lagi, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin panjang atau semakin besar. Begitu sebaliknya, kalau dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin pendek atau semakin kecil. Berarti untuk urutan O, F, dan Ne, jari-jari atom akan semakin kecil. Dan kita langsung cocokkan saja dengan pilihan jawabannya. Yang betul adalah B, berkurang. Bagaimana? Mudah bukan? Dan ini pertanyaan untuk kalian. Dicoba ya. Gimana materi hari ini? Seru sekali kan? Semoga kalian paham setelah menonton video ini. Nah, untuk latihan soalnya, kalian juga bisa untuk mengikuti latihan soal materi energi ionisasi dan juga jari-jari atom dengan scan QR code di bawah ini. Selamat belajar dan tunggu segmen Semua Bisa Kimia bersama Bu Nuri di lain waktu. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.